Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Julia dengan NIM 22003046 dengan kode seksi kelas yaitu 123. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Rahimawati MPD dan Dr. Handa Eldarni MPD. Adapun materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang saya bahas konsekuensi pemikiran pendidikan klasik dan modern beserta relevansinya. Yang poin pertama ada pengertian dan karakteristik. 1. Pemikiran pendidikan klasik. Pengertian, teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Adapun ciri-ciri yang terdapat pada pemikiran ini yaitu keterikatan secara emosional antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, menekankan isi daripada proses. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu dan bersifat khusus. Yang keempat, ada aturan yang dipakai merupakan kebiasaan-kebiasaan pada masa lampau. Yang adapun aliran-aliran yang terdapat pada pemikiran ini yaitu pertama ada aliran nativisme, yaitu aliran yang perkembangannya individu ditentukan oleh faktor-faktor sejak lahir. Yang kedua ada aliran empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih yang belum ditulisi. Teori ini secara jelas lebih mengatakan bahwa sejak lahir anak belum mempunyai bakat dan kemampuan. Yang ketiga ada aliran naturalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Yang keempat ada aliran kompetensi, yaitu aliran yang mengatakan bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruknya, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima ada aliran progresivisme, yaitu aliran yang memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan makhluk lainnya. Yang keenam ada aliran konduktivisme, yaitu aliran yang memandang bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Yang kedua ada pemikiran pendidikan modern, yaitu pengertian pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa khusus agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan sejak lahir, awal pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun ciri-ciri pada pemikiran ini yaitu 1. Pendekatan berpusat pada peserta didik, pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendidikan berbasis proyek dan konteks, pendidikan berbasis kompetensi, pendidikan kritis dan berpikir kritis, pembelajaran seumur hidup, pendidikan inklusif dan diversitas.
Adapun aliran-aliran yang terdapat pada pemikiran modern ini yaitu eh, satu, pengajaran alam sekitar. Pada aliran ini siswa lebih ditekankan pada pengajaran pada alam sekitarnya. Terlebih lagi, siswa harus mengetahui dan melihat lebih jauh bagaimana perkembangan pada alam sekitarnya yang harus dipelajari dan lebih diperdalam. Yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian lebih menekankan pada anak didik harus diarahkan pada kehidupan dan harus siap hidup dalam bermasyarakat. Yang ketiga ada sekolah kerja, menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, atau keterampilan kerja tangan. Yang selanjutnya ada pengajaran proyek, yaitu metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Yang selanjutnya ada homeschooling, yaitu dalam bahasa Indonesia ada yang mengatakan istilah sekolah rumah. Ada juga orang tua yang secara pribadi lebih suka mengartikannya homeschooling dan istilah sekolah mandiri. Tapi nama bukanlah sebuah isu, disebut apapun yang terpenting adalah esensinya. Yang selanjutnya ada sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang beberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama tersendiri. Salah satu yang terkenal adalah sekolah alam yang terdapat di ibu kota yaitu Jakarta. Biasanya tingkat sekolah di jenis ini adalah sekolah dasar atau SD. Yang terakhir ada boarding school, adalah sekolah lembaga di mana para siswa tidak hanya belajar tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu dengan di lembaga tersebut. Yang poin kedua ada implikasi dalam konsep dunia pendidikan. Yang pertama ada implikasi aliran klasik terhadap pendidikan di Indonesia. Aliran pendidikan yang klasik dimulai di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, diutamakan persekolahan dari penguasa penjajahan Belanda dan disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Yang kedua, ada implikasi pemikiran modern dalam pendidikan. Telah dikembangkan bahwa gerakan baru adalah pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, dasar-dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik secara aspek konseptual maupun operasional. Pemikiran pendidikan klasik dan modern yang saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena pemikiran pendidikan klasik dan modern saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek. Keduanya berbagi nilai-nilai pendidikan holistik yang melibatkan perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial siswa. Berikut adalah beberapa gambar yang berkaitan dari pemikiran klasik dan pemikiran pendidikan modern. Yang gambar pertama dapat kita lihat suasana kelas di luar ruangan, yaitu sekolah alam. Di sini dapat kita lihat pada gambar guru mengajarkan siswa di luar ruangan, yaitu menyatu dengan alam.
suasananya tampak lebih sejuk dan para siswa pun tidak bosan karena eh, mereka lebih karena mereka akan senang belajar di tempat yang terbuka. Yang gambar kedua yang bersangkutan kepada gambar pendidikan klasik, yaitu para tokoh dari aliran pendidikan klasik. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya paparkan pada sebelumnya, yaitu dalam kesimpulan pendidikan, pada kesimpulannya yaitu pemikiran klasik dan modern keduanya memiliki nilai dan relevansi yang berbeda dalam pemahaman kita tentang dunia saat ini. Pemikiran klasik memberikan dasar logis dan prinsip-prinsip umum, sementara pendidikan modern membawa prinsip-prinsip membawa metode ilmiah dan menekankan pada individualisme atau individualitas. Keduanya saling melengkapi, memberikan kontribusi penting dalam memahami dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.